Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama Alfian Adi Chandra, STMN, merupakan dosen tetap pada program studi Diploma 3 jurusan Teknik Sipil Universitas Cendrawasih, merupakan peserta program sertifikasi tenaga pendidik tahun 2022 yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Izinkan saya akan menyampaikan satu hasil penelitian yang saya anggap memiliki dampak langsung dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bersama Helen Wayangkau, STMT, yang merupakan dosen tetap pada program studi Diploma 3 jurusan Teknik Sipil Universitas Cendrawasih, dan Robert Franz Horik, alumni program studi Diploma 3 Teknik Sipil Universitas Cendrawasih yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan pada jenjang strata 1 pada program studi S1 jurusan Teknik Sipil Universitas Cendrawasih. Kami melakukan penelitian dengan judul analisa kestabilan lereng pada lokasi Perumnas 4 Padang Bulan, Kota Jayapura dengan metode limit equilibrium Bishop disederhanakan. Penelitian ini telah diseminarkan pada forum penelitian LPPM Universitas Cendrawasih pada tanggal 18 Oktober 2021. Penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama, setiap permukaan tanah yang memiliki kemiringan terhadap garis horizontal itu disebut sebagai lereng, baik alami maupun buatan manusia. Karena lereng tidak horizontal, melainkan membentuk sudut, akan timbul suatu gaya penggerak akibat adanya gravitasi dan cenderung membuat blok tanah maupun batuan di atas permukaan miring tersebut bergerak menuruni lereng. Massa tanah dan batu yang bergerak menuruni lereng itulah yang disebut sebagai longsor menurut Hardiatmo tahun 2007. Latar belakang yang kedua adalah lokasi penelitian, yaitu areal perumahan Perumnas 4 Padang Bulan itu berada di daerah lembah yang dikelilingi oleh perbukitan, sehingga bidang pertemuan antara perumahan dengan perbukitan membentuk suatu bidang miring yang disebut sebagai lereng. Kemudian latar belakang yang ketiga, posisi lereng yang berada di perumahan Perumnas 4 Padang Bulan berada pada salah satu sisi saluran drainase perumahan, yang jika terjadi longsoran, material akibat longsoran ini dapat menutup saluran drainase dan berpotensi menyebabkan banjir. Kemudian latar belakang yang keempat adalah lokasi Perumnas 4 pada tahun 1996 pernah terjadi banjir besar dengan ketinggian banjir mencapai 2 hingga 2,5 meter yang telah menenggelamkan sebahagian dari perumahan atau rumah yang ada di kompleks Perumnas 4 Padang Bulan. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah terjadinya perubahan fungsi lahan. Terjadinya perubahan fungsi lahan pada lokasi lereng yang sebelumnya berupa vegetasi pepohonan menjadi areal perkebunan atau areal yang dipakai untuk bercocok tanam oleh warga. Hal ini sangat berpengaruh pada kecepatan aliran permukaan atau surface runoff. Kemudian latar belakang yang terakhir adalah telah terjadinya indikasi longsoran berupa adanya retakan dan material lereng yang terlepas atau bergerak dari lereng. Sehingga kami rasa perlu untuk melakukan penelitian tentang analisa kestabilan lereng pada lokasi Perumnas 4 Padang Bulan, Kota Jayapura. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisa stabilitas lereng dengan metode limit equilibrium dan bisa disederhanakan untuk memperoleh nilai faktor keamanan lereng yang manfaatnya diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penanganan lereng pada lokasi Perumnas 4 Padang Bulan. Berikutnya adalah roadmap penelitian yang kami susun untuk lokasi penelitian lereng pada Perumnas 4 Padang Bulan. Pada tahun 2021 yang telah kami laksanakan, kami melakukan analisa kestabilan lereng yang berisi tentang survei awal, pengambilan data topografi dan data tanah, analisis data cross-section, kemudian analisis data sondir, dan menggunakan korelasi untuk mendapatkan parameter tanah berupa berat isi dan kohesi dan sudut gesek dalam. Kemudian melakukan analisa kestabilan lereng dengan metode limit equilibrium menggunakan software Geoslope
dan analisis menggunakan BISOP disederhanakan. Kemudian pada tahun 2022 sedang berjalan penelitian yang didanai oleh hibah penelitian dari LP2M Universitas Cendrawasih, yaitu tentang longsor dan mitigasinya. Ini berisi tentang pemetaan daerah potensi longsor dengan sumber informasi didapatkan dari sistem informasi geografis, kemudian analisa keruntuhan dengan program Plaxis, kemudian karakteristik tanah di lokasi longsoran, data lokasi penelitian, dan penanganan longsor dalam skala kecil di laboratorium. Kemudian pada tahun 2023 nantinya, berdasarkan roadmap yang telah kami susun, tahap berikutnya adalah analisis alternatif penanganan longsoran. Kami mencoba melakukan analisis dengan beberapa alternatif penanganan, beberapa contoh penanganan, seperti perbaikan geometri lereng, penanganan dengan geotekstil, perencanaan dinding penahan, dan analisis penanganan dengan subdrain. Kemudian pada tahun 2024, berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2023 yang berisi tentang analisis alternatif penanganan, kami memilih satu di antara 4 penanganan yang cocok dan ideal digunakan untuk menangani lereng pada lokasi penelitian di Perumnas 4 Padang Bulan. Kemudian kami membuat gambar desainnya dan menghitung rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan lereng di Perumnas 4 Padang Bulan. Output akhirnya adalah produk perencanaan yang berisi tentang analisa stabilitas lereng dan penanganannya, gambar desain, dan rencana anggaran biaya. Metode penelitian yang kami gunakan dimulai dengan identifikasi permasalahan yang sudah saya sebutkan di latar belakang tadi, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data yang berisi data primer dan data sekunder. Data primer ini berisi tentang data topografi yang kami lakukan atau kami melakukan survei topografi. Yang kedua adalah data tanah menggunakan tools atau instrumen sondir untuk mengambil data tanah. Berdasarkan data primer dan data sekunder yang ada, kami melakukan analisis data. Analisis data yang pertama adalah data cross-section berdasarkan survei topografi. Sedangkan yang kedua, analisa data korelasi menggunakan data sondir. Pada analisa data tanah, di sini menggunakan korelasi berdasarkan data sondir hasil uji lapangan, yaitu tahanan ujung konus dan hambatan lekatnya, yang akan dikorelasikan menggunakan hasil penelitian milik Robert dan Whitman dan Begeman. Dari hasil korelasi itu akan didapatkan parameter berat isi, stratigrafi, kohesi, dan nilai sudut gesek dalam tanah. Kemudian tahap ketiga pada analisis data, ini adalah melakukan analisa stabilitas lereng dengan menggunakan software GeoSlope, dan tahap yang keempat menggunakan analisis BISOP disederhanakan. Dari tahap analisis data 1, 2, 3, dan 4 ini, output yang diharapkan adalah faktor keamanan lereng pada lokasi penelitian Perumnas 4 Padang Bulan, kemudian kami mengambil kesimpulan dan selesai. Kemudian lanjut pada hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini kita akan membahas mengenai gambar cross-section atau potongan melintang lereng, kemudian hasil sondir atau CPT, dan analisis menggunakan program bantu GeoSlope. Berikut adalah peta topografi hasil survei yang kami lakukan. Di sini kami membuat analisa potongan melintang yang dibuat setiap jarak 5 meter yang akan menghasilkan salah satu potongan yang kami anggap paling kritis yang kemudian kami gunakan untuk proses analisa stabilitas lereng dengan tujuan untuk mencari nilai faktor aman lereng. Nah, ini hasil hasil survei topografi berupa layout lokasi penelitian. Di sebelah kiri ini adalah berupa area lerengnya, kemudian yang berwarna biru ini adalah areal drainase atau daerah drainase, sedangkan ini adalah perumahan warga dan ini adalah jalan lingkungan perumahan. Nah, kami membuat potongan-potongan melintang atau cross section setiap 5 meter, kemudian kami akan memilih satu di antara beberapa potongan melintang yang kami anggap kritis yang akan kami gunakan dalam proses analisa stabilitas lereng selanjutnya.
Berikut ini adalah potongan melintang yang kami anggap paling kritis karena memiliki kemiringan lereng yang cukup curam dan telah di lapangan dapat dilihat telah terjadi indikasi berupa retakan pada lereng. Kemudian data atau pengambilan data tanah dilakukan 2 titik, pada titik 1 di sini, kemudian titik 2 adalah pada sisi bawah lereng dekat dengan saluran. Tujuan dari pengambilan data tanah ini menggunakan sondir akan mendapatkan nilai tahanan ujung konus dan nilai hambatan lekat yang akan digunakan untuk melakukan identifikasi jenis tanah yang akan dilakukan untuk melakukan stratigrafi tanah dan menggunakan data tersebut untuk korelasi parameter berdasarkan hasil penelitian Whitman-Robert dan Begeman. Hasil data tanah dan korelasi tadi itu akhirnya memperoleh rekapitulasi data pada setiap lapisan hasil uji sondir. Berdasarkan data hasil uji sondir di lapangan yang menghasilkan parameter tahanan ujung konus dan jumlah hambatan lekat, maka data tersebut dapat dilakukan untuk melakukan identifikasi jenis tanah di lapangan, kemudian menentukan stratigrafi lapisan, dan dengan data tersebut dapat dilakukan korelasi berdasarkan hasil penelitian milik Robert dan Whitman serta Begeman untuk mendapatkan parameter tanah berupa berat isi, kemudian kohesi, dan nilai sudut gesek dalam. Berdasarkan hasil uji sondir, diperoleh data stratigrafi di lapangan tersusun dari 6 jenis tanah. Lapisan tanah yang pertama adalah lapisan tanah di lempung agak kenyal. Lapisan tanah yang kedua adalah jenis tanah lempung atau lempung kelanawan. Lapisan tanah yang ketiga, pasir padat, pasir kelanawan atau lempung padat dan lempung kelanawan. Lapisan tanah yang keempat adalah lempung atau lempung kelanawan kenyal. Lapisan tanah yang kelima yaitu pasir padat, pasir kelanawan atau lempung padat dan lempung kelanawan. Lapisan tanah yang keenam adalah pasir padat, pasir kerikil, pasir kasar, dan pasir kelanawan yang sangat padat. Lapisan tanah ini tersusun dari muka tanah hingga kedalaman ujung sondir. Kemudian kita lanjut pada hasil kesimpulan dan saran. Jadi setelah mendapatkan data topografi dan membuat cross section dan memilih mana cross section yang paling kritis dan akan digunakan dalam proses analisis, kemudian menggunakan data hasil uji sondir untuk menentukan jenis tanah dan melakukan stratigrafi beserta parameter tanah yang dibutuhkan dalam proses analisis, maka itu kita modelkan dalam program bantu geoslope untuk menggambarkan potongan melintang lereng yang akan dilakukan analisis stabilitas lerengnya, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Hasil analisis menggunakan program bantu geoslope dengan BISOP disederhanakan, diperoleh nilai faktor keamanan lereng terkecil adalah 1,381. Sehingga berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, faktor keamanan lereng terkecil adalah 1,381 yang menunjukkan lereng dalam kondisi kritis. Karena dalam praktek, menurut Bowles, lereng itu dikatakan stabil jika nilai faktor keamanannya lebih besar dari 1,5. Lereng dikatakan kritis jika nilai faktor keamanannya itu lebih besar dari 1,07, tapi lebih kecil dari 1,25. Dan lereng dikatakan labil jika nilai faktor keamanannya kurang dari 1,07. Berikut untuk kesimpulan yang kedua adalah retakan pada lereng dan lepasnya material lereng pada titik-titik tertentu itu diakibatkan oleh aliran air permukaan atau surface runoff yang cukup deras mengalir menuju saluran perumahan. Hal ini disebabkan karena hilangnya sebagian vegetasi penutup lahan akibat perubahan fungsi lahan menjadi areal bercocok tanam. Dan saran yang dapat diberikan, yang pertama adalah segera dilakukan penanganan terhadap indikasi gerakan tanah yang sudah terjadi. Yang kedua, bagi masyarakat atau warga Perumnas 4 untuk tidak lagi melakukan pembakaran pada lereng untuk keperluan bercocok tanam. Sekian penyampaian penelitian dari saya.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.